kesaksian saya eh, mengenai penyakit di telinga saya. Oke. Sudah lama saya ingin bersaksi, saya dan saya selalu diingatkan Roh Kudus supaya harus saya saksikan, harus saya saksikan. Hmm. Cuman saya bilang, Roh Kudus, ini kesaksian saya ini panjang ininya urutannya gitu. Jadi kalau diketik lama, saya Oke. pengen ya seperti ini, langsung begini. Ternyata Roh Kudus kabulkan. Begitu Pak Oh, Gem lalu mengumumkan ini, saya senang banget. jadi ternyata Jadi Zoom ini jawaban doa Ibu Dewi ya? iya, jadi benar. Nah. Jadi Terus, ya, jadi ini kejadiannya sebenarnya penyakit di kuping saya itu udah bertahun, udah bukan bertahun-tahun tapi udah puluhan tahun. Itu oh, waktu SMA, kuping saya itu ada padi masuk ke kuping saya. sakit Jadi telinganya bertahun-tahun ya? Oke. bertahun-tahun, Ada puluhan padi tahun masuk. padi masuk. Oke. Jadi itu waktu SMA sampai saya kerja itu baru padi keluar. Saat tidur pagi-pagi saya lihat ada di bantal. Dan saya pikir, jadi selama itu padi masih di telinga, itu pendengaran jadi berkurang. Hmm. Harus 2-3 kali saya baru dengar dengan jelas. Nah setelah itu padi keluar, saya pikir selesai sudah Ya, penderitaan gitu. telinganya bisa mendengar dengan baik, Ya, kira-kira begitu tapi ya? ternyata tidak, Panggem. Ternyata tidak. Hmm. Malah setiap hari itu cairan dari kemungkinan, karena udah bukan kemungkinan lagi, pasti udah infeksi atau apalah. Ya, Itu setiap hari keluar cairan, kadang warna kuning, kadang warnanya hijau dan bau. Dan itu bukan sebentar-sebentar, itu terus saja. Jadi saya pakai cotton bud tiap hmm. hari sejak itu tahun 2098 apa 99 itu baru keluar itu padi. Ya, Nah terus eh, setiap hari pokoknya cotton bud itu selalu ada kemanapun saya pergi, selalu ada di tas. Karena ya. itu aku keluarin. Karena kalau enggak, itu penuh rasanya pasti meleleh. Nah, jadi itu kejadian itu sampai tahun 2021. Kadang saya udah sampai, karena kalau saya pakai cotton bud itu rasanya kadang sampai bengkak. Kayaknya telinga saya itu gede dan Hmm. disentuh dikit aja sakit. Akhirnya Ya. saya ambil alternatif dengan tisu. Dengan Hmm. tisu itu saya ambil setiap sudut-sudutnya itu saya Hmm. pilih, saya gulung begini, saya taruh, jadi keisap itu cairan-cairan itu. Ya. Nah, jadi itu sampai 4 sudut itu saya gunakan. Jadi tisu pun selalu tersedia di tas. Pernah saya pengen ke dokter, tapi oleh suami dibilang waktu itu jangan karena sakit banget. Nanti ditembak, diapain lah nggak ngerti. Karena dia pernah Hmm. kotoran telinganya juga sampai masuk, akhirnya ditembak. Sakit banget katanya. Jadi saya pilih tidak mau ke dokter. Hmm. Nah, jadi itu sampai 2021 masih. Tapi saya Tahun. 2022 ini baru nyadar. Sadarnya Hmm. saya itu saya tidak pernah menggunakan cotton bud dan tisu lagi itu di Hmm. 2022 ini. Itu sekitar Oh. bulan Februari. Saya baru sadar. Saya pikir-pikir, apa yang kurang? Biasanya saya ini gitu. Apa Hmm. yang kurang ya? Oh iya, ini kuping saya kok nggak berasa apa-apa lagi. Jadi saya flashback lagi, saya ingat-ingat kejadiannya itu. Saya waktu itu saya ikut waktu Pak Gembala waktu itu mendoakan minyak urapan. Ya. Saya waktu itu tidak punya minyak zaitun, saya punya minyak kutus-kutus. Ya. Saya itu Pak Gem doakan itu. Ini setelah saya kembali ingat-ingat itu bulan Juni Hmm. 2021 itu didoakan dan saya olesin tiap hari sampai ke Oke. dalam di belakang. Oke. Dan ternyata itu Agustus. Saya kemudian ingat-ingat lagi, Ya. Agustus itu sudah berhenti, tidak ada lagi cairan Berarti ada keluar. 2 bulan, Bu ya? Dua Dari bulan Juni, Juli, setelah, Agustus sembuh. iya, Ya. 2 bulan. Iya, Agustus sudah sembuh karena saya ingat di September itu baru keingat lagi di situ sepertinya saya tidak pernah lagi menyediakan tisu ataupun katembat di tas kemanapun pergi. Saya baru ingat-ingat itu semua. Terus saya pikir, loh, saya tidak, terus terang saya tidak pernah mendoakan untuk telinga saya karena di tahun 2021 saya banyak pergumulan, itu saya Oh. fokus ke situ. Jadi untuk telinga saya tidak pernah mendoakan, hanya saya pakai
minyak Olesin minyak urapan. Urapan itu aja dalam nama Yesus itu. Jadi saya pikir ini bonus nih dikasih Tuhan. Di balik persoalanku, Tuhan kasih bonus yang luar biasa yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun saya menderita ini kuping. Saya sekarang tidak perlu lagi mengulang-ulang kata orang, pelan pun saya udah dengar. Wow. Dan, ya, jadi itu kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Luar biasa, emang Tuhan Yesus luar biasa. Praise the Lord. Tuhan Yesus kita hebat. Amin. Iya. Jadi waktu itu saya dan pendoa saya juga di sini ada Ibu Ceti namanya dari Pas Pampres. Saya ceritakan ke dia juga. Terus dia udah punya penglihatan. Dan kita berdoa waktu itu dia jauh, kita nggak bareng doanya, tapi dia bilang, iya emang Bu pernah sampai ijo-ijo ya, katanya. Iya Bu, saya bilang. Tapi sekarang udah enggak. Untuk memastikan coba ke dokter, katanya gitu. Tapi saya putuskan enggak. Saya yakin Tuhan Yesus disembuhkan total, saya gitu. Jadi, nah itu jadi kalau pekerjaan Roh Kudus itu yang dari kemarin-kemarin ini nih, saya harus menyaksikan ini. Tapi kalau saya ketik panjang sekali, saya harus dengan ya udah ini jawaban doa saya itu. Roh Kudus bekerja, Pak Game kemarin umumkan ini, saya harus ikut gitu. Jadi saya bersyukur sekali mengikuti Mesbah 2 ini. Saya kadang-kadang memang pernah masih absen, tapi dari Januari 2021 sampai sekarang saya tetap tidak pernah ketinggalan. Jadi dulunya telinganya itu susah untuk mendengar ya Bu? Susah. Pokoknya sebelah harus kiri ya, sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Kalau sebelah kanan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh, wow. Saudara, kalau nggak terlalu berlebihan, kalau boleh saya katakan, ini tuli mendengar, saudara. Iya, jadi di telinga sebelah kiri, yang tadinya sudah nggak bisa dengar, sekarang jadi bisa dengar. Masa Tuhan dahsyat. Dua-duanya bisa mendengar dengan baik. Tuhan Yesus dahsyat.